Bus SIM keliling milik Polres Maros yang tengah beroperasi terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir terlihat kobaran api menghanguskan hampir seluruh badan bus yang digunakan sebagai pelayanan pengurusan SIM keliling milik Polres Maros. Peristiwa terjadi di samping rumah warga dan kebakaran membuat warga maupun petugas panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun kebakaran diduga saat mesin genset yang terletak di bagian belakang mobil diduga mengalami korsleting listrik hingga muncul percikan api. Yang baru terjadi di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. SIM keliling kami pada saat melaksanakan pelayanan kepada pemohon SIM untuk perpanjangan, tiba-tiba api menjalar dari sumber genset yang ada di belakang kendaraan yang dilihat langsung oleh petugas yang sedang melayani warga. Api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Pasalnya, bus SIM keliling beserta isinya hangus terbakar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Prisa Sempodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kita mulai dari informasi pertama pemirsa dari Jakarta, di mana pencurian kendaraan bermotor menggunakan senjata api terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Aksi kawanan pencuri berjumlah 4 orang itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan curanmor yang berjumlah 4 orang terekam saat melancarkan aksinya di sebuah toko kue di Jalan Jambore, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang terlihat saling membagi tugas, di mana 2 pelaku menghampiri motor korban yang tengah terparkir, sedangkan 2 pelaku lainnya mengawasi situasi. Beruntung aksi pelaku kepergok oleh korban. Pelaku yang terancam pun langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Oh, Mbak udah curiga itu? Iya, udah curiga. Kirain kan mau belanja, kok ini orang lama banget parkirnya. Ya udah saya langsung ke depan tuh. Mbak langsung ke depan? Mau ngejar, dia langsung nodong pistol. Oh, nodong pistol? Iya, jadi saya nggak berani lagi langsung masuk. Sempat diletusin nggak pistolnya? Enggak, nggak sempat. Enggak. Tak sampai di situ, pelaku yang tidak berhasil melakukan aksinya diketahui kembali beraksi di sebuah ruko yang tak jauh dari lokasi pertama. Satu sepeda motor milik karyawan ruko pun raib dicuri pelaku. Atas peristiwa ini, petugas kepolisian sektor Ciracas telah melakukan penyelidikan di sejumlah titik lokasi kejadian. Pelaku yang terekam kamera pengawas pun kini dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka dan di pemakaman. Muhammad Rizky, 19 tahun, satu dari 7 korban yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. Tiba di rumah duka di Kampung Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan jenazah korban langsung disambut isak tangis keluarga. Telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Usai disolatkan, korban pun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama dengan kedua orang tuanya dimakamkan. ada kabar dari rumah sakit Polri, segera dijemput jenazah Muhammad Rizky. Nah, dari itu langsung saya ke rumah sakit Polri. Alhamdulillah di sana tidak ada kesulitan, ataupun dibantu sama pihak rumah sakit, langsung dibawa pulang
sama mobil ambulan Polri ya. Sebelum dikabarkan meninggal, korban diketahui sempat pamit kepada bibinya untuk pergi ke hajatan salah satu temannya pada Jumat malam sekitar pukul 22. Pihak keluarga pun baru mengetahui Muhammad Rizky menjadi korban salah satu dari 7 jenazah yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi pada Minggu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait geger 7 jasad di Kali Bekasi ini, kita telah tersambung dengan rekan Jen Cahyani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, selamat siang rekan Jen. Apa yang sudah ada perkembangan terbaru begitu ya mengenai informasi terkait identifikasi dari jenazah? Kuat perlindungan negara terhadap seluruh warga negara. Siang Prisa dan juga pemirsa, untuk update terbaru di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, sampai saat ini kami juga masih menunggu informasi terbaru, diantaranya apakah hari ini akan ada jenazah yang dipulangkan ke keluarganya masing-masing, karena hari kemarin baru ada 2 keluarga yang menjemput salah satu anggota keluarganya yang merupakan salah satu jenazah dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi. Dan hari ini kami masih memantau apakah akan ada jenazah yang dipulangkan, karena kemarin baru ada 2 yang berhasil diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri, yakni identifikasi mencocokkan hasil autopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri pada hari Senin kemarin dengan data yang dilaporkan oleh keluarga, yakni data antemortem dan juga data postmortem. Karena ini sangat penting dilakukan mengingat pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit Polri masih terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi, salah satunya yakni kekurangan data antemortem dan juga data postmortem. Di antaranya ada data antemortem di mana pihak keluarga harus menyerahkan atau menunjukkan identitas atau dokumen-dokumen pendukung terkait dengan jenazah atau salah satu anggota keluarga mereka yang hilang. Kemudian data postmortem di mana akan diidentifikasi dari misalnya bentuk tulang, kemudian bentuk struktur gigi dan lain-lain. Dan dari pihak Rumah Sakit Polri juga mengaku masih kesulitan karena kekurangan data tersebut. Dan kita lihat apakah hari ini ke-5 jenazah yang masih ada di Rumah Sakit Polri akan ada yang dipulangkan setelah berhasil diidentifikasi. Karena kemarin update terakhir dari Rumah Sakit Polri sendiri, mereka masih mengimbau kepada para keluarga yang melaporkan ini untuk melaporkan data lebih lanjut agar identifikasi dapat segera dilakukan dan juga ke-5 jenazah yang masih tersisa di Rumah Sakit Polri agar cepat bisa dipulangkan ke keluarganya masing-masing untuk dimakamkan. Sementara itu untuk 2 jenazah yang sudah dipulangkan pada hari kemarin, yakni ada MR atau Muhammad Rizky dan juga AD atau Ahmad Dafi. Dan kemarin kami juga sempat mengobrol dengan keluarga dari jenazah Ahmad Dafi yang juga mendatangi langsung Rumah Sakit Polri. Mereka mengatakan bahwa mereka mengenali jenazah yang juga merupakan anak mereka ini melalui sejumlah foto yang diberikan dari warga atau saksi yang ada di TKP atau lokasi yang diserahkan ke keluarga mereka, yakni dengan rincian atau ciri-ciri yang ada di foto tersebut yang ada di jenazah tersebut. Sementara itu, Prisa. Baik, terima kasih rekan Jen. Artinya sudah 2 yang dipulangkan dan masih ada 5 jenazah lagi di rumah sakit ya. Baik, selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Polisi meringkus 2 dari 8 pelaku yang membegal motor sepasang kekasih dengan celurit di Medan, Sumatera Utara. Salah satu pelaku terpaksa ditembak karena berusaha melawan petugas. Tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur menangkap 2 dari 8 pelaku begal. Salah satu pelaku dilumpuhkan karena berupaya melawan dan kabur dari petugas. Sebelumnya, aksi begal terhadap sepasang kekasih terekam CCTV di Jalan Cemara Asri Medan pada pekan lalu. Terlihat para pelaku yang awalnya melaju searah dengan korban tiba-tiba menghentikan korban secara paksa sambil mengacungkan senjata tajam. Korban berupaya menyelamatkan diri hingga terjatuh. Salah satu pelaku nyaris melukai korban dengan senjata tajam, tetapi korban pria langsung melindungi kekasih wanitanya.
Para pelaku merupakan kawanan geng motor selama ini kerap buat onar di kota Medan. Mereka juga tercatat sebagai residivis dengan beragam kasus. Mereka ini sebenarnya residivis, ada yang sudah 2 kali dan ada 3 kali. Namun setelah kita laksanakan penangkapan dan hasil dari penyidikan, ya ditemukan bahwasanya dari 8 pelaku ini merupakan anggota dari 2 geng motor. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi kini masih memburu 6 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harap, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Leo Muhammad Nur di rumah korban Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Ya, selamat siang rekan Leo. Bagaimana suasana terkini di sana dan bagaimana kondisi korban saat ini? Baik, saat ini saya sedang berada di Jalan Cinumbul, Jalan 148 lokasi kejadian penganiayaan anak terhadap ibu kandung. Informasi yang kami himpun untuk kondisi korban sendiri saat ini sudah membaik dan sementara menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Sementara itu, situasi di lokasi rumah korban saat ini terpantau sudah sepi, namun pada hari ini beberapa warga juga masih berada di lokasi untuk melihat situasi. Mengingat kejadian ini juga membuat warga banyak yang datang. Dapat kami laporkan bahwa rumah korban sendiri terpantau sudah sepi. Tampak tadi ada 1 anak dari korban sempat keluar rumah. Sementara itu dapat kami laporkan bahwa kejadian kemarin, penganiayaan kemarin yang sempat viral itu berada di sini. Dan rumah korban terlihat cukup mewah, berada di pemukiman padat penduduk di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Pagar rumahnya juga tampak dikasih tinggi, mengingat informasi yang kami dapat bahwa pelaku sendiri cukup tertutup dengan warga sekitar dan sedikit mengalami gangguan jiwa. Namun pelaku sendiri sudah diserahkan ke rumah sakit dari Rumah Sakit Jiwa di Kota Makassar untuk asesmen lebih lanjut. Baik, rekan Leo, apakah sebelumnya tetangga sudah sempat mengalami atau melihat indikasi bahwa pelaku memang mengalami gangguan jiwa selain penganiayaan yang telah dilakukan kepada ibu kandungnya kemarin? Berdasarkan penuturan dari Ketua RT yang sempat kami temui tadi dan warga sekitar bahwa memang baik orang tua maupun ibu maupun anak ini memang tertutup dengan warga sekitar. Jadi dalam kesehariannya jarang bergaul dengan tetangga. Datang pulang bekerja langsung masuk ke rumah. Baik, jadi tetangga sekitar pun tidak terlalu mengenal sosok pelaku maupun keluarga besar dari pelaku di rumah ini, begitu ya? Baik, terima kasih rekan Leo atas laporan Anda langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah sempat viral, ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf. Setelah dimediasi pemerintah kota, kedua pihak sepakat berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanyalah kesalahpahaman saja. Sudah jawab. Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya di kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi,
Pemerintah Kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Penjabat Wali Kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayuringin. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah itu harus melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 antara Mendagri dengan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak, atau bagaimana Pak? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak, jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, Mas Liati ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Liati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya dipindahkan ke GKOI Kayuringin. Saya, Mas Rewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah untuk selanjutnya. Sebelumnya viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial usai dirinya membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Setelah diberi pemahaman oleh pihak kelurahan, pemilik garasi akhirnya membongkar pagar besi serta meminta ganti rugi sebesar 22 juta rupiah. Sebuah rumah yang berada di Jalan Barawaja, Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar viral di berbagai platform media sosial. Setelah pemilik rumah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Parkiran mobil yang diperkirakan berukuran 3 x 2 meter ini terbuat dari besi menutupi separuh badan jalan. Akibatnya, jalan tersebut hanya bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 saja. Pasca videonya beredar, pihak kelurahan setempat bersama TNI Polri mendatangi pemilik rumah untuk memberikan himbauan agar membongkar garasi parkiran mobil miliknya yang dianggap melanggar aturan karena berdiri di atas jalan fasilitas umum. Setelah menerima himbauan, pemilik rumah langsung membongkar sendiri garasi parkiran rumahnya yang sudah dibangun sejak 10 tahun lalu. Saya pikir belum dipakai, jadi saya bikin tempat mobil di atas air sini kok. Lama-lama pemerintah yang tutup. Kalau mau ini kiri kanan kan di sana nggak bisa lewat mobil. Kenapa saya diviralkan? Bikin garasi begitu. Baru ini saya suruh bongkar. Di sepanjang Jalan Barawaja ini juga masih ada beberapa warga lainnya yang menggunakan fasilitas umum yang tersambung dengan rumah pribadinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusmin, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada 2024 mewarnai kegiatan pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai di sejumlah daerah. Masa pendukung adu mulut hingga terlibat bentrok dengan petugas.
Dua pendukung calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah bentrok saat pengundian nomor urut paslon di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan. Awalnya masa adu mulut kemudian berlanjut adu jotos. Petugas keamanan pun terlibat saling dorong dengan massa yang emosi. Akibatnya sejumlah orang luka-luka karena terkena lemparan batu. Kericuhan pun usai setelah sejumlah petugas dari polisi dan TNI turun ke lokasi. Adapun kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman. Deklarasi kampanye damai di Konawe, Sulawesi Tenggara berjalan ricuh setelah salah satu pasangan calon tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili. Ketidakhadiran ini memicu protes dari paslon lain yang merasa tidak dihargai. Mereka mempertanyakan komitmen untuk menjaga kedamaian selama pilkada. Petugas kemudian melerai kericuhan dan situasi kembali kondusif. KPU pun berjanji akan meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait kericuhan saat deklarasi pilkada damai. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Ricuh bermula saat salah seorang tim sukses membentangkan spanduk bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diteriaki oleh pendukung paslon lainnya. Akibatnya terjadi saling sahut antara para pendukung calon yang hadir. Meski keributan ini tidak berlangsung lama, KPU Riau langsung mengerahkan petugas untuk mengamankan spanduk dan meminta massa pendukung untuk tenang. Rapat pleno kembali dilanjutkan dan masing-masing paslon mengambil nomor urut masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono hari ini memulai kampanye dengan berziarah ke makam Muhammad Husni Tamrin Rabu pagi. Bersama tim pemenangannya, Ridwan Kamil mendatangi makam MH Tamrin di pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat usai memanjatkan doa di pusara MH Tamrin. Ridwan Kamil dan Suswono juga berziarah ke makam Fatmawati, Ibu Negara saat proklamasi, dan komposer Ismail Marzuki. Selain itu, sejumlah makam tokoh Betawi yang ada di TPU Karet Bifak seperti Benyamin Sueb juga disiarahi. Menurut Ridwan Kamil, MH Tamrin merupakan tokoh sejarah penting umatnya bagi masyarakat Betawi saat zaman kolonial. Untuk itu, ia akan berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai serupa dengan MH Tamrin. Pertama, ini hari pertama kampanye, sesuai adabnya, syariatnya, memulai titik perjalanan adalah dengan mengunjungi sejarah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh Jakarta yang tentunya menjadi awal dari sebuah proses yang niatnya baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan Bung Karno pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah, never leave history, kata beliau. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wadana memulai kampanye perdana di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dipilihnya Lapangan Banteng karena dianggap merupakan titik nol Jakarta. Dharma Kun berdialog dengan warga yang ditemuinya saat berkeliling lapangan. Dharma berjanji akan menjadikan Jakarta kota yang aman dan beradab dan memulainya dengan membenahi pemerintah provinsi. Kenapa memilih Lapangan Banteng? Lapangan Banteng saya pilih karena satu, kami mulai dari titik nol Jakarta.
yang ada di Jakarta Pusat. Nah, kami memilih lapangan Banteng bukan untuk mengumpulkan massa, tetapi mengambil makna filosofinya, di mana lapangan Banteng seperti yang kita terlihat di patung yang ada adalah pembebasan Irian Jaya. Nah, di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Ya, sementara itu pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno memulai kampanye perdana secara terpisah. Pramono dijadwalkan akan bertemu Ketua Dewan Masjid DKJ di Islamic Center siang nanti, sementara Rano menyapa warga Jakarta Selatan. Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama ya. Rano Karno bertemu warga dengan diawali jalan santai di Waduk Brigif Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedatangan Rano disambut warga. Rano menyampaikan agar Pilkada Jakarta dihadapi dengan bahagia. Rano mengajak agar warga Jakarta menggunakan hak pilihnya dengan benar. Rano Karno optimis meraih suara maksimal dalam gelaran Pilkada nanti meski melawan koalisi besar. Ibu, tolong yang komunitas boleh izin foto bersama. Saya minta maaf, bukan takabur, tapi saya juga surprise nih, agak terkejut ya. Ini mungkin kalau dihitung, kalau dari mulai ujung sampai ini barangkali lebih dari 1.000. Saya terkejut, agak surprise juga. Saya pikir ya paling ya mungkin 100-200, tapi ternyata alhamdulillah. Gitu loh. Artinya percaya diri bisa menggait suara Jakarta Timur. Kalau nggak percaya diri saya nggak maju. Ya artinya pasti harus percaya diri, karena cuman itu kemampuan kita. Secara nyata kita ini sendiri atau bertiga melawan 13. Nggak ada cara lain, yang harus melawan masyarakat Jakarta. Ayo kita lawan. Pengertian lawan adalah positif. Gitu. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum menghadirkan Titin Prilianti, ini yang merupakan pengacara mantan terpidana Saka Tatal. Menurut kuasa hukum 6 terpidana tanggapan Huta Barat ini dalam persidangan, saksi Titin akan menyampaikan fakta-fakta persidangan pada tahun 2017 silam. Ia juga akan mengungkapkan bagaimana konstruksi kasus kematian Vina dan Eki. Usai sidang PK 6 terpidana, sidang ini akan dilanjutkan dengan sidang PK atas pemohon Sudirman dengan agenda pembacaan memori PK. Nanti ke situ aja Bu, udah bilang. Ya, untuk informasi lengkapnya kita bergabung dengan rekan Tois Kandar di PN Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Tois, bagaimana jalannya sidang siang hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Taufik dan juga pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana sidang pada ke-9 agenda hari ini merupakan agenda yakni dari salah satu saksi fakta atau saksi testimoni yang dihadirkan dalam sidang ke-6 terpidana tersebut, yakni salah satunya yang merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal tersebut, yakni Ibu Titin Prilianti. Dia merupakan saksi kuasa hukum pada tahun 2016 silam dan 2017 silam lalu, di mana dalam kesaksiannya Ibu Titin mengatakan dengan adanya ke-6 terpidana yang dihadirkan dalam persidangan ini, menurutnya bahwa dalam persidangan pada tahun 2016 silam tidak ada pendampingan hukum, yakni juga pihak kuasa hukum Titin Prilianti juga mengatakan bahwa yang didampingi kuasa hukumnya atas nama Saka Tatal dan Sudirman sendiri. Dan hingga saat ini sidang sedang berlangsung atas dimintanya keterangan dan pembacaan dari saksi Titin Prilianti sendiri. Dan di mana juga pihak kuasa hukum Titin Prilianti juga bahwasannya juga
dicecar pertanyaan dari pihak termohon dan termohon sendiri. Pihak kuasa hukum ini akan juga dilanjutkan pada sidang setelah usai 6 terpidana, akan disidang lanjutan pada satu terpidana lagi, yakni salah satunya Sudirman, di mana salah satu terpidana Sudirman ini akan dilanjutkan usai ke-6 terpidana tersebut, dan di mana juga sudah berangkai PK yang sudah diajukan, salah satunya Saka Tatal dan 6 terpidana, dan lalu Sudirman sendiri, dan di mana Titin juga sekaligus kuasa hukum nantinya akan memberikan keterangan saksinya sebagai fakta testimoni yang terlibat dalam kuasa hukum pada 2016 silam. Dan setelah itu juga pihak kuasa hukum akan menyerahkan bukti-bukti, yakni bukti tertulis gitu, kepada majelis hakim. Selain itu juga pihak kuasa hukum nantinya akan dilanjutkan mengenai ekstraksi atau bukti-bukti HP yang dimiliki oleh pada teman Vina, yakni Widi, di mana pada ekstraksi HP Widi ini ada berbagai bentuk catatan yang sebelum Vina dan Widi tersebut mengalami kecacatan imbokan dengan Widi tersebut sebelum terjadinya kecelakaan. Baik, terima kasih Toys Iskandar atas informasinya melaporkan langsung dari PN Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kata-kata yang disebut sebagai kata tidak bijak. Ia pun menyinggung soal pesawat terbang dan tiket gratifikasi. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan, ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang, ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa konflik of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Bisa belum selesai soal kisruh jet pribadi, Kaisang Pangarep putra Presiden Joko Widodo ini kembali menarik perhatian publik. Kaisang terlihat mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono saat belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, inilah rompi yang dipakai Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa siang. Kaisang terlihat menggunakan rompi hitam dengan bertuliskan Putra Mulyono. Di atas tulisan terdapat siluet gambar Presiden Joko Widodo. Dan diketahui Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi. Nama Mulyono sebelumnya viral di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan kunjungan kerja ke luar daerah. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Jokowi mendarat perdana ini dengan mulus di Bandara IKN Kalimantan Timur pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Pendaratan ini menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ85 yang lepas landas dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Jokowi bersyukur mendarat perdana di Bandara IKN berjalan dengan baik. Jokowi pun disambut Menhub Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala IKN Raja Juli Antoni dan sejumlah pejabat lainnya. Alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara. Ya, sementara itu Iriana Joko Widodo ini berpamitan dan mengucap salam perpisahan jelang purna tugas sebagai ibu negara. Iriana meminta maaf jika ada kesalahan selama 10 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo. Pamit dan salam perpisahan Iriana dilakukan di depan 5.000 siswa SMP dan SMA se-Jakarta dalam acara penyuluhan anti narkoba di Velodrome, Jakarta Timur pada Selasa siang. Selain berpamitan, Iriana juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan selama mendampingi Presiden Joko Widodo dalam bertugas sebagai kepala negara 10 tahun terakhir. Dan selanjutnya, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih. Maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dengan informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 64 atlet biliar berhasil masuk ke babak 2 turnamen Mansion Sports 9-Ball Open Tournament yang dihelat di Daruma Pool and Coffee, Kota Tangerang, Banten. Para atlet biliar ini akan terus berjuang untuk memenangkan turnamen yang digelar oleh Moore Production bersama PB Popsi. Memasuki hari kedua penyelenggaraan Mansion Sports 9-Ball Open Tournament, ratusan pebiliar dari berbagai daerah berjuang saling mengalahkan satu sama lain demi menjadi yang terbaik dalam ajang bergengsi ini. Hasilnya dari 128 peserta tersaring 64 peserta yang berhak masuk ke babak 2 turnamen yang digelar oleh Moore Production bersama PB Popsi ini. Puluhan atlet biliar yang berkompetisi pada babak kedua ini akan memperebutkan 32 tiket untuk bertanding pada babak ketiga, yang akan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Hadiah kita total 153 juta rupiah. Dan ini termasuk hadiah yang cukup besar untuk Open Turnamen Handicap 4 dan 5. Pada partai final turnamen ini akan menghadirkan pertandingan eksebisi 2 juara dunia dari Spanyol, yakni sang juara dunia Francisco Sanchez Ruiz, serta juara World Pool Masters, dan European Open David Alcaide Bermudez. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, News yang akan kembali dengan informasi menarik lain, tetaplah bersama kami.